Eksperimen 6, 10 Juli 1974. Semua pengecekan keselamatan telah selesai. Hari ini, dengan asumsi kita dapat mencapai hasil serupa dengan pengujian pendahuluan dengan lalat buah, Sphinx akan menjadi mamalia pertama yang menjalani teleportasi. Eksperimen 6 akan membandingkan fungsi kognitif Sphinx sebelum dan sesudah. Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain puzzle veteran yang ke-6 dan judul puzzle-nya adalah Equilibrium. Dan di puzzle ini kita juga memiliki mekanik baru lagi ya. Ada teleportasi di puzzle ini. Wow, ini baru pertama kalinya ya di channel saya ini menggunakan sebuah mekanik teleportasi sih. Cuman saya sangat menantikan banget untuk bermain puzzle ini karena sejauh ini benar-benar sangat brilian banget puzzle-puzzle yang dibuat oleh Marty Sears untuk series ini. Jadi sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle ini. Oke, dan mari kita langsung saja lihat peraturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3 dia harus memuat suruh angka tepat 1 kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian di sini seperti biasa kita harus mencari sebuah jalur dari Sphinx sini hingga mencapai sebuah cupcake dan jalur tersebut bisa bergerak secara horizontal, secara vertikal, atau secara diagonal. Tapi yang penting di sini adalah setiap petak hanya bisa dilalui maksimal 1 kali, nggak boleh lebih dari 1 kali. Tidak boleh melintasi dirinya sendiri juga atau terjadinya persilangan pada jalur tersebut dan juga tidak boleh melewati sebuah ujung dinding atau sebuah dinding atau sebuah ujung dinding ya. Dan lingkaran di sini juga merupakan sebuah ujung dinding ya. Ada lingkaran hijau di sini atau mungkin ini sebuah pilar kali ya kalau ada satu lingkaran saja di labirin Sudoku ini. Dan kemudian di sini juga ada pintu satu arah di mana Sphinx hanya bisa melewati panah ungu jika bergerak sesuai arah yang ditunjukkan. Jadi kalau kita lihat di pintu ini, Sphinx bergerak ke kiri, kemudian ke bawah, ke kiri, ke atas, dan kemudian bergerak ke kiri. Dan ini merupakan arah yang benar ketika dilewati oleh Sphinx. Jadi nggak boleh melewati sebuah pintu dengan arah yang salah di puzzle ini. Dan untuk teleportasi di sini adalah ketika Sphinx masuk ke teleportasi, Sphinx akan pergi ke teleportasi dengan warna yang sama dan melanjutkan perjalanan. Jadi kalau di puzzle ini, Sphinx ketika masuk ke sebuah teleportasi, kalau masuk ke sebuah teleportasi, dia akan melanjutkan perjalanannya pada petak teleportasi dengan warna yang sama ya. Berarti pada petak ini, kalau dia masuk dari sini, dia akan keluar di teleportasi di petak ini. Dan kemudian dia bisa aja melanjutkan perjalanan bagaimanapun dari petak tersebut untuk perjalanan lanjutannya. Oke, kemudian juga di sini ada peraturan di mana jika Sphinx memasuki teleportasi, jumlah total angka pada jalur sebelum memasuki teleportasi sama dengan jumlah total angka pada jalur setelah keluar teleportasi. Jadi di puzzle ini sangat menarik banget ya. Jumlah angka-angka pada garis atau jalur kita sebelum dia masuk dari teleportasi itu harus sama dengan jumlah angka setelah dia keluar dari teleportasi ya. Tapi persyaratannya kalau dia masuk ke teleportasi ya, kalau dia nggak masuk ke teleportasi mungkin juga kita nggak akan punya peraturan ini gitu. Jadi ada kemungkinan itu juga di puzzle ini. Oke, dan kemudian seperti biasa di sini simbol-simbolnya juga akan menunjukkan peraturannya masing-masing, di mana panah ungu menunjukkan hubungan angka yaitu berupa tanda lebih dari atau kurang dari. Di sini adalah angka di sini harus lebih besar dari angka di sini misalkan, dan angka di sini harus lebih kecil dari angka di sini. Tanda lebih dari atau kurang dari. Dan teleportasi dengan warna yang sama, berisi angka yang sama, jadi dua angka di sini adalah angka yang sama nantinya. Serta juga angka yang dipisahkan oleh black currant atau titik hitam memiliki rasio 1:2 dan tidak semua black currant diberikan. Angka di sini adalah angka dengan rasio 1:2, contohnya adalah 2 dan 4, tapi tidak masalah. Misalkan di sini, walaupun dia tidak memiliki titik hitam, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk letter yang ke-6, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya kayak saya sudah mendapatkan beberapa um, logika ya untuk puzzle ini. Pas saya membuat contoh untuk puzzle ini sih. Dan ini adalah logika yang cukup menarik banget.
Jadi kalau kita lihat di area ini, kita harus mendapatkan sebuah jalur dari Sphinx hingga mencapai sebuah cupcake kan ya. Dan jalur tersebut bisa kita dapatkan dengan melalui lorong di sini atau melalui dari teleportasi sini kan ya. Untuk mendapatkan sebuah jalur dari Sphinx hingga mencapai sebuah cupcake. Pastikan dia akan melalui area di sini dengan melalui lorong sini atau melalui sebuah teleportasi. Cuman kalau di puzzle ini nggak mungkin nggak sih? Karena kan untuk mendapatkan sebuah arah yang tepat, Sphinx harus memasuki pintu itu dari belakang arah runcingnya ya. Jadi dia harus masuk melalui belakang arah runcingnya dan keluar ke arah runcingnya gitu untuk mendapatkan sebuah arah yang tepat. Jadi nggak bakal pernah bisa melalui lorongnya lagi atau tidak akan pernah bisa mendapatkan arah yang tepat dari Sphinx melalui pintu di sini dan itu kan nggak mungkin. Jadi memang kita harus melalui sebuah teleportasi untuk mendapatkan sebuah cupcake. Jadi ini lumayan terbatas juga untuk peraturan di mana semua angka yang sebelum masuk ke teleportasi sama dengan jumlah angka yang keluar teleportasi ya. Karena angka di sini juga sangat terbatas banget untuk petak-petaknya ya. Dan cukup jauh juga untuk Sphinx bisa mencapai sebuah teleportasi di sini nantinya. Jadi itu bakal sangat menarik banget sih untuk mendapatkan penjumlahan tersebut nantinya. Cuman kita mulai dulu sekarang untuk memulai membangun jalur untuk Sphinx di sini. Sphinx harus bergerak ke sini nantinya, kemudian bergerak ke bawah, bergerak ke kiri, nggak ada cara lain. Dan kemudian kita punya beberapa pilihan di sini ya. Dia bisa aja melalui lorong di sini, kemudian bergerak ke bawah, bergerak sesuai beberapa cara di area ini nantinya, bisa bergerak secara diagonal juga, dan nantinya akan keluar melalui lorong di sini. Nggak ada cara lain untuk keluar dari area sini kecuali melalui lorong di sini. Sama juga untuk area ini dia hanya bisa keluar melalui lorong sini nantinya. Um, dan di pintu di sini juga nggak bakal pernah bisa dilalui oleh Sphinx lagi lah ya. Intinya adalah bagaimana cara kita keluar melalui area sini ya. Area sini hanya bisa keluar dari areanya um, dengan melalui garis dari dua petak ini ya. Karena kita tidak boleh melalui pintu di sini atau ini bukan arah yang tepat. Kita nggak boleh melalui pintu di sini atau bukan arah yang tepat juga dan sama juga dengan pintu di sini. Jadi untuk menghubungkan petak ini dan keluar dari areanya, kita hanya bisa melalui segmen garis di sini. Oke. Jadi kita akan melalui segmen garis di sini dan kita butuh menghubungkan dua garis ini nantinya ya. Garis itu hanya bisa terhubung melalui lorong di sini. Ini nantinya akan menghubungkan petak ini dan petak ini, bisa aja bergerak secara diagonal juga, itu masih ada beberapa cara, dan nantinya petak ini harus terhubung dengan petak ini nantinya untuk garisnya. Oke. Ya, dan kita juga harus masuk ke teleportasi ya. Jadi nantinya garis ini kita harus butuh suatu cara untuk masuk ke teleportasi di sini. Harusnya tapi juga dengan pintu di sini nggak bakal pernah bisa dilalui lagi lah ya. Karena kita nggak bisa untuk masuk ke ini kalau misalkan garis di sini kita masuk ke pintu di sini itu masih mungkin. Tapi kita butuh suatu cara juga untuk nantinya keluar lagi dari area sini. Padahal kita tahu tadi hanya bisa satu cara untuk keluar dari area ini yaitu dengan adanya segmen garis di sini. Jadi pintu sini dan pintu sini juga nggak bakal pernah bisa dilalui lagi nantinya oleh garis tersebut. Oke. Dan kita butuh masuk ke sebuah teleportasi di sini ya. Dari garis ini nantinya akan masuk ke teleportasi. Teleportasi ini untuk masuk ke teleportasi ini kita harus butuh sebuah segmen garis ke bawah. Oke. Dan garis ini dan garis ini kita harus hubungkan ya. Dan cara menghubungkannya dia hanya bisa melalui lorong sini. Tadi kita tahu nggak bakal melalui pintu lagi. Jadi kita hanya bisa melalui lorong di sini nantinya. Oke. Sayangnya mungkin garis ini masih bisa untuk bergerak beberapa cara ya untuk mendapatkan menghubungkan dari segmen ini dan segmen ini nantinya. Oke. Tapi mungkin seperti itu kali ya. Kayaknya feeling saya di sini kita harus mencoba untuk melakukan seminimal mungkin untuk pergerakan Pink sebelum masuk ke teleportasi dan semaksimal mungkin
Finks bisa bergerak setelah masuk ke teleportasi, biar penjumlahan kita itu bisa sama nggak sih? Untuk garis sebelum masuk ke teleportasi dan keluar setelah teleportasi. Supaya, iya karena kan tadi penjumlahan kita juga sangat terbatas banget ya angka-angka. Angka-angka di sini bakal lumayan banyak petak-petak yang akan diambil oleh Finks sebelum masuk dan setelah keluar sangat terbatas banget untuk angka-angka yang bisa kita ambil nantinya. Mungkin seperti itu kali ya. Kita coba untuk hmm, em, oke, mungkin seperti ini kali ya untuk logikanya. Di sini saya mau coba untuk mendapatkan seberapa mungkin sih petak seminimal mungkin pergerakan dari Finks supaya kita bisa minimal banget untuk penjumlahannya. Coba ya. Kalau misalkan kita buat seminimal mungkin untuk jalur kita di sini. Seluruh petak ini akan selalu diambil oleh Finks nantinya. Karena itu adalah jalur yang sudah pasti harus diambil oleh Finks. Kalau kita buat seminimal mungkin, ini lumayan kalau kita melalui lorong di atas ini itu bakal mengambil petak terlalu banyak ya yang ada di box ini. Coba kita buat seminimal mungkin. Seminimal mungkin bergerak ke kiri, kemudian langsung terhubung secara diagonal ya. Jadi ini hanya bisa mengambil dua petak saja untuk lanjutannya. Kita buat seminimal mungkin ya. Dia dia nggak bisa ke atas atau dia akan mengambil terlalu banyak. Mungkin, ya nggak apa-apa lah. Coba kita buat seminimal mungkin dulu untuk melihat apakah memang harus minimal banget dan maksimal banget agar penjumlahan kita bisa valid di sini. Oke, coba kita lanjutkan. Kita buat seminimal mungkin ini bergerak secara diagonal. Kemudian di sini bagaimana cara kita menghubungkannya supaya mengambil petak seminimal mungkin ya. Sebenarnya ada beberapa cara sih untuk membuat ini menjadi minimal ya. Dia mungkin bisa bergerak ke atas, kemudian bergerak secara diagonal langsung untuk mendapatkan minimal mungkin. Kita bisa mengambilnya dua petak lagi lah, tapi dia masih mungkin untuk bergerak ke kiri mungkin, atau bergerak ke seperti ini, dan itu juga mengambil dua petak juga. Jadi di puzzle ini mungkin seminimal mungkin dia akan mengambil dua petak di sini nantinya. Uh, ya, hmm, mungkin dia juga bisa bergerak seperti ini ya, untuk seminimal mungkin nantinya. Ada dua petak lanjutannya untuk garisnya. Jadi mungkin saya agak kesulitan juga ya untuk puzzle ini. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan jalur yang seminimal mungkin, tapi juga penjumlahannya bisa valid di sini ya. Oke. Um, karena juga kita harus memastikan bahwa dalam setiap baris itu juga nggak dalam baris atau kolomnya atau boxnya kita nggak boleh mengambil petak terlalu banyak agar penjumlahan kita tidak terlalu banyak gitu. Kalau feeling saya bakal seperti itu nantinya logika-logika yang ada di puzzle ini. Coba mungkin kita lihatnya dari segi maksimal dulu kali ya. Kalau misalkan kita lihatnya dari segi maksimal, bagaimana cara kita membuat semaksimal mungkin untuk garisnya? Um, uh, Seluruh petak ini bisa diambil oleh garis tersebut. Kalau kita mencoba untuk maksimal banget, kita bisa mengambil seluruh petak ini bahkan. Seluruh petak ini nantinya akan diambil oleh jalur kita. Itu masih mungkin. Petak ini nggak bakal pernah bisa diambil lagi oleh jalur lah ya. Kalau mengambil petak ini, sebuah petak itu kalau bukan sebuah ujung harus ada dua segmen yang masuk dan keluar dari petak tersebut. Jadi untuk masuk ke petak ini dan keluar dari petak ini, dia harus seperti ini dan akan melalui pintu di sini. Dan tadi kita tahu dia tidak akan pernah bisa masuk lewat pintu lagi. Jadi untuk area yang maksimal, untuk area di setelah keluar dari teleportasi, kita bisa masih mungkin untuk mengambil seluruh petak ini. Ini nggak bakal pernah bisa diambil lagi. Mungkin saya abu-abukan saja untuk petak yang tidak mungkin diambil lagi. Jadi, kalau kita mencoba semaksimal mungkin, ini akan selalu berjumlah maksimal ya.
Jumlah dari setiap baris, jumlah dalam setiap kolom, jumlah dalam setiap box itu karena berisi angka 1 sampai 9 itu akan selalu berjumlah 45. Maka kalau misalkan seluruh petak ini diambil oleh jalur tersebut akan berjumlah 45. 5 angka di sini berjumlah maksimal banget 35. 35 tambah 45 adalah 80. Berarti untuk jalur kita angka-angkanya hanya bisa berjumlah maksimal 80 saja ya. Dan itu sangat sulit banget nggak sih untuk bisa didapatkan? Hmm. Coba mungkin kita kembali lagi ke logika di awal tadi ya. Kita coba untuk membuat, gini aja deh untuk logikanya ya. Kita coba untuk membuat petak-petak dalam setiap box itu mengambil langkah seminimal mungkin. Dan kita coba untuk melihatnya dalam minimal petak-petak yang diambil dalam box tersebut, apakah memang maksimal jumlah angkanya itu adalah 80? Minimal angkanya jumlahnya 80, sorry. Oke, coba kita lihat ya. Di dalam box ini, dia pasti akan selalu mengambil 4 angka. Itu sudah pasti. Di dalam box ini, jarak minimal mungkin untuk menghubungkan garis sini dengan garis sini adalah dengan menghubungkan tadi dengan secara diagonal ya. Ya, dia harus mengambil minimal satu petak lagi dan kemudian bisa terhubung. Jadi totalnya bakal ada 4 petak yang berada dalam box ini. Minimal banget dia mengambil 4 petak agar petak ini dan petak ini bisa terhubung nantinya. Oke, coba kita tulis aja minimal banget sebuah box itu bisa mengambil berapa petak. Dalam box ini, untuk menghubungkan garis ini dan garis ini, minimal mengambil berapa petak di dalam box ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ya, dia nggak bisa hanya 3 petak saja diambil karena untuk menghubungkannya dia harus terhubung secara diagonal seperti ini kan ya. Kalau mengambil 3 petak saja. Dan itu nggak mungkin karena sudah ada sebuah dinding di sini. Jadi minimal banget di box ini mengambil 4 petak. Masih ada beberapa cara untuk mendapatkan hal tersebut. Misalkan bisa aja seperti ini tadi, atau mungkin bisa aja seperti ini, atau bahkan seperti ini. Masih ada beberapa cara. Tapi minimal banget di box ini bakal mengambil 4 petak. Oke. Dalam box ini kita butuh keluar dari boxnya lah ya. Untuk menghubungkan garis ini dan garis ini, kita harus mengambil berapa petak minimal. Itu bisa kita lakukan dengan mengambil seminimal mungkin sih. Mengambil 4 petak saja minimal banget ya. Ya, kalau saya lihat nggak ada cara lain. Di sini harus minimal banget 4 petak. Kalau kalau dia mengambil, ya dia mengambil minimal 4 petak ya. Dia nggak bisa mengambil 3 petak saja. 1, 2, 3, dan petak ini maksudnya sudah terhubung 1, 2, 3 dan kita nggak bakal pernah bisa lanjut lagi. 1, 2, 3 nggak bisa lanjut, minimal harus 4 petak. 1, 2, ya minimal banget mengambil 4 petak di dalam box ini kemudian bisa langsung terhubung. Masih ada beberapa cara juga untuk menghubungkannya, cuman di box ini untuk menghubungkan garis ini dan garis ini kita mengambil minimal banget 4 petak. Oke, dan sekarang untuk garis ini sebenarnya masih bisa extend lagi ya, cuman kita mencoba untuk minimal banget. Jadi garis ini kita contohkan saja ini sudah langsung terhubung nantinya dengan yang ada di box ini, nggak bakal bisa extend lagi supaya bisa seminimal mungkin. Di box ini berarti untuk menghubungkan garis ini dan garis ini kita bisa langsung hubungkan secara diagonal ya. Jadi di box ini nantinya bakal ada 1, 2, 3, 4, 5. Minimal banget mengambil 5 petak. Oke. Kita coba menghubungkan seminimal mungkin garis ini dan garis ini. Kita langsung coba hubungkan tanpa mengambil area di box ini dulu supaya bisa seminimal mungkin. Seminimal mungkin kayaknya mengambil 4 petak ya yang ada di box ini. Dia bisa mungkin bergerak langsung secara diagonal, kemudian bergerak ke kiri, dan kemudian ke atas mungkin untuk salah satu contohnya ya. Totalnya bakal mengambil 4 petak. Atau mungkin bisa aja seperti ini nantinya 1, 2, 3, 4, tapi minimal banget harus 4 petak. Nggak bisa 3 petak saja yang diambil di dalam box ini. Jadi minimal banget 4 petak juga. Dalam box ini seminimal mungkin. Uh. Uh. Petak ini juga terhitung dalam garisnya ya tadi ya.
Iya, pokoknya tadi di area sini yang akan diambil itu maksimal 80 dan menghitung juga angka pada teleportasinya, yaitu juga merupakan bagian dari jalur kita. Jadi di box ini petak ini bakal terhitung 1, 2, 3 dan kita butuh menghubungkan garis di sini dengan garis di sini. Berarti minimal banget ada dua dua garis lagi nggak sih, dua petak lagi. Kalau kita hubungkan seminimal mungkin, kita mendapatkan minimal 5 angka kan ya. Ya, kita coba hubungkan seminimal mungkin yaitu mendapatkan 5 petak di dalam box ini. Oke, jadi ini adalah minimal seminimal-minimalnya bahwa nantinya sebuah petak yang akan diambil oleh jalur akan mengambil minimal banget seluruh berapa banyaknya di sini. Oke. 10, 10, 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oh wow. Dan itu adalah minimal kita dan maksimal kita nggak sih? Wow. Benar ternyata feeling saya. Ini harus kita coba untuk melakukan seminimal mungkin karena penjumlahan maksimal kita adalah 80. Wow. Ini adalah logika yang benar-benar sangat brilian lagi oleh Marty Sears di sini. Wow. Oke. Jadi tadi kita tahu bahwa jumlah maksimal kalau kita coba untuk semaksimal mungkin mengambil seluruh petak yang berada dalam area ini, itu akan berjumlah 80 maksimal. 45 tambah 35 itu adalah 80. Dan jumlah minimal garis-garis sebelum dia mencapai teleportasi, kita tadi sudah mencoba untuk membuat garis itu sependek mungkin agar dia bisa berjumlah minimal banget dan jumlah minimal kita adalah 80. Dan itu adalah jumlah minimal dan jumlah maksimal kalau kita lihatnya dari segi area setelah dia melewati sebuah teleportasi. Jadi memang harus minimal dan maksimal agar bisa mencapai equilibrium di sini atau kesamaan dalam penjumlahannya. Luar biasa banget. Tadi di box ini minimal banget mengambil 4 petak, maka jumlah minimal 10. Di box ini mengambil 4 petak, maka minimal 10. Di box ini mengambil 4 petak juga 10. 10. Di box ini mengambil 5 petak, maka jumlah minimal 15. Di box ini minimal banget 10. Di box ini minimal 5 petak, maka 15. Dan kalau kita jumlahkan, itu minimalnya harus 80. Wow. Saya benar-benar terkagum-kagum. Kalau menurut saya ini adalah puzzle yang sangat brilian banget oleh Martinus ini. Wow. Oke. Jadi kita harus memastikan di dalam setiap box ini, dia akan mengambil jumlah minimalnya ya. Jadi kalau ini bergerak ke atas, kita akan mengambil 1, 2, 3, 4, sudah mengambil 4 petak tanpa menghubungkan petak ini dan petak ini, dan itu nggak mungkin. Jadi memang tadi harus bergerak ke kiri, dan ini sudah mengambil 1, 2, 3, 4, maka kita harus langsung hubungkan agar mengambil 4 petak saja di dalam boxnya. Oke. Dan sekarang kita harus menghubungkan angka di sini dan angka di sini agar mengambil 4 petak saja ya. Oh, dan ini lumayan menarik deh logikanya. Karena kita tahu dalam penjumlahan di sini juga harus minimal ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan penjumlahan di sini juga harus minimal banget, 1, 2, 3, 4. Dan itu akan mempengaruhi garis di sini ya sih? Karena garis ini dia harus berisi juga angka 1, 2, 3, 4 juga kan ya. Jadi ya untuk berisi penjumlahan minimal, angka di sini harus 1, 2, 3, 4 juga. Dan kita butuh mendapatkan 4 petak yang akan berisi 1, 2, 3, 4. Tapi di baris ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Jadi petak ini misalkan nggak boleh 1, 2, 3, 4 lagi. Jadi untuk garis ini dia hanya bisa bergerak ke atas. Kemudian ini akan menjadi 1, 2, 3, 4. Dan ini di baris ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Maka ini juga nggak mungkin 1, 2, 3, 4. Dan kita hanya bisa mengambil 4 angka saja kan ya di box ini. Jadi nggak mungkin bergerak ke atas atau akan lebih dari 4 angka. Maka dia harus bergerak secara diagonal dan kemudian bergerak ke kiri agar langsung terhubung. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4 kita. Nice, luar biasa banget. Mungkin di sini saya gunakan coloring aja kali ya untuk angka rendah dan angka tinggi mungkin. Karena ini lumayan banyak angka 1, 2, 3, 4 yang bisa kita lakukan ya.
Kalau kita coba gunakan warna hijau untuk 1, 2, 3, 4 dan warna ungu mungkin untuk angka 5 atau lebih, itu mungkin akan membantu kita dalam menyelesaikan scanningnya. Nggak tahu ya, cuman kita akan lihat nanti. Petak ini juga sama, dia hanya bisa mengambil 4 angka saja, ya, yang dipilih dari 1, 2, 3, 4, maka ini merupakan hijau kita. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa nantinya garis ini dan garis ini, dia terhubung dengan 4 petak saja ya, untuk garis tersebut. Harusnya ini nggak bisa bergerak secara diagonal nggak sih? Kalau dia bergerak ke sini atau nggak, kita mulai dari box ini dulu deh. Tadi di box ini dia hanya bisa mengambil 5 petak saja. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita sudah pasti akan mengambil 5 petak itu dan ini harus langsung terhubung secara diagonal agar mengambil 5 petak saja. Dan ini berisi angka 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tapi ini adalah angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi mungkin saya ganti aja kali ya. Pewarnaan hmm, antara saya mewarnakan semuanya hijau untuk angka 1, 2, 3, 4, 5 atau hijau kita adalah 1, 2, 3, 4. Ya, nggak tahu lah. Mungkin kita coba untuk nanti saja deh untuk pewarnaannya. Kita lihat dari segi sudoku aja di sini. Oke, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kemudian petak ini nggak mungkin ada diambil lagi di boxnya atau dia akan mengambil lebih dari 5 petak. Maka ini tidak mungkin diambil lagi. Maka ini antara bergerak diagonal atau ke kiri. Cuman kalau dia bergerak secara diagonal, sekarang kita nggak mungkin menghubungkan angka di sini dengan mengambil 2 petak lagi ya. Kita hanya bisa mengambil 4 petak saja yang ada di box ini. Dan itu nggak bakal pernah bisa valid lagi. Kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan 4 petak dengan adanya dinding-dinding di sini. Dan itu nggak mungkin. Oke, jadi dia hanya bisa bergerak secara ke kiri. Kayaknya di sini ada beberapa cara ya untuk menghubungkannya. Dia bisa aja terhubung 4 petak seperti ini, 4 petak seperti ini, atau 4 petak seperti ini. Jadi ada 3 cara untuk menghubungkan seluruh petak tersebut. Cuman pastinya ini nggak bakal pernah bisa diambil lagi oleh jalur. Mungkin saya warnakan aja untuk petak-petak yang tidak akan pernah bisa diambil lagi oleh jalur di sini. Dan ya ini harus 1, 2, 3, 4 sekarang untuk angka tersebut agar um, di box ini menjadi minimal ya. Hanya angka 1, 2, 3, 4 saja yang akan digunakan di box ini. Nice. Oke. Di box ini juga sama, 1, 2, 3, 4 saja yang digunakan dan kita hanya bisa mengambil 4 petak saja. Jadi untuk memumumkannya, kita nggak mungkin bergerak ke kanan atau ke kanan lagi. Dan sekarang ini bakal sudah ada 4 petak tanpa terhubung, nggak mungkin. Jadi dia harus bergerak ke bawah di sini. Dan ini adalah 1, 2, 3, 4. Jadi antara seperti ini untuk mengumumkannya atau seperti ini ya, agar mengambil 4 petak saja. Jadi ada 2 kemungkinan di situ. Oke. Cuman di sini di box ini 1, 2, 3, 4, 5 ya yang digunakan supaya bisa minimal angkanya dan kita harus menghubungkan 5 petak saja. Di sini kalau bergerak ke bawah harus bergerak ke bawah lagi dan sudah mengambil 5 petak tanpa terhubung, maka harus bergerak ke kiri, ke bawah, kemudian langsung terhubung karena sudah mengambil 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Jadi sudah pasti selesai di situ. Oke. Jadi tinggal menghubungkan garis sini dan garis di sini ya yang belum di sini. Lalu di mana lagi? Ya, kita sudah punya lumayan banyak untuk penempatan angka 1, 2, 3, 4, 5 kita ya. Kayak di sini saya lebih memilih untuk melakukan coloring untuk 1, 2, 3, 4, 5 deh kayaknya. Karena 1, 2, 3, 4, 5 lumayan banyak yang kita sudah dapatkan dari sini ya. Coba saya mau menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, saya warnakan dengan hijau. Dan angka 6, 7, 8, 9, coba saya warnakan dengan ungu di sini. Supaya memudahkan kita dalam melakukan scanningnya. Kayak di box ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, maka kita butuh ungu yang tersisa. Di kolom ini misalkan sudah 1, 2, 3, 4, 5, maka kita butuh ungu. Dan di box ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, maka kita butuh 4 ungu. Apakah itu membantu kita dalam scanningnya? Nggak tahu sih membantu atau enggak ya dalam scanningnya. Tapi kita juga harus fokus dalam melihat petunjuk-petunjuk ini ya nanti ya. Kayak misalkan di rasio di sini, dia nggak mungkin untuk rasio 1/2, pilihannya yang bisa 1, 2, 24, 48, atau 36 ya. Dan itu nggak bakal pernah ada angka 5, 7, 9. Jadi ini nggak mungkin 5 lagi sekarang, dan nggak mungkin ada angka 3 juga, karena 3 hanya bisa terhubung dengan angka 6.
Dan pilihannya adalah 1, 2, atau 2, 4 di situ. Oke. Di kolom ini sudah ada 4 angka ya. Iya, kayak dengan adanya angka 5 itu enggak gini aja. Di baris ini sekarang ini adalah 4 ungu ya, maka kita butuh 3 hijau di baris ini. Cuman yang harus berhati-hati adalah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita nggak tahu apakah garis ini akan mengambil petak ini atau enggak gitu. Karena di box ini yang diambil hanya ada 4 angka saja nantinya yang akan diambil. Coba saya tandahkan aja di sini. Yaitu mengambil 1, 2, 3, 4. Bukan angka 1, 2, 3, 4, 5 yang akan diambil di situ. Jadi kita masih belum tahu. Jadi saya warnakan aja untuk angka yang 1, 2, 3, 4 dan angka yang 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu di mana lagi? Ini lumayan sulit banget ya untuk mendapatkan angkanya. Kayak misalkan di sini nggak mungkin satu dua, nggak mungkin berisi yang ketiga, maka antara 1, 2 atau 2, 4. Di sini juga sama, nggak mungkin berisi yang ketiga, maka antara dia 1, 2 atau 2, 4. Cuman untuk rasio di sini dia pasti akan ada angka 2 ya. Antara dia 1, 2 atau 2, 4 dan pasti bakal ada angka 2. Sama juga di sini dan sama juga di sini. Dan itu membantu. 2 nggak mungkin di sini lagi, maka 2 hanya bisa di sini dan mengeliminasi 2 dari boxnya dan dari kolomnya. 2 juga mengeliminasi dari boxnya, sama juga dengan 2 di sini mengeliminasi boxnya dan kolomnya. 2 di baris ini juga nggak mungkin sini lagi, maka 2 di box ini hanya bisa di sini sekarang. Oke, 2 di kolom ini sekarang dia hanya bisa di atas. Jadi itu mengeliminasi 2 dari box ini ya. Ya, cuman masih tetap susah nggak sih untuk mendapatkan angkanya di sini ya. Ini pasti ungu karena ini berisi angka 6, 7, 8, 9 dan ini adalah angka yang lebih kecil, maka ini pasti angka 6, 7, 8, 9 juga. Dan menariknya kita butuh angka 5 di box ini ya. Bakal ada angka 5 yang belum muncul di salah satu kotak ini nanti. Oh, ini adalah angka 5 ya. Tadi kita tahu teleportasi akan berisi angka yang sama. Dan ini nggak mungkin 1, 2, 3, 4 lagi, maka ini adalah yang 5 kita. Dan itu harusnya membantu sih. Ini adalah 5, ini adalah 5, dan ini adalah hijau kita ya. Dan ini tersisa ungu yang belum muncul di boxnya. Di baris ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, maka kita butuh 4 ungu dan bukan 5 di sini. Maka ini adalah yang 5 kita. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuh 2 ungu lagi di kolomnya. Baris ini kita masih butuh 1 ungu lagi yang belum muncul. 1, 2, 3, 4. Ini sudah ada 4 hijau ya. Cuman ini bukan 5 lagi sekarang oleh Sudoku. 5 cukup menarik ya di box ini. 5 oleh Sudoku. 5 nggak mungkin sini lagi. 5 di box ini nggak mungkin sini. Nggak mungkin di barisnya. Maka hanya bisa di 2 tempat sekarang. Oke. 5 juga di box ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 5 nggak mungkin sini lagi, maka 5 bisa kita tempatkan sekarang. Nice. Ini adalah hijau, di box ini butuh 4 ungu. 1, 2, 3, 4. 5 oleh Sudoku lumayan menarik di sini ya. 5 oleh Sudoku sekarang, dia nggak mungkin di titik hitam, tadi kita tahu, makanya bisa di sini. Ini adalah hijau kita. Ya, dan garis di sini dia akan mengambil 4 angka yang dipilih dari 1, 2, 3, 4 di area sini tadi kan ya. Antara seperti ini, atau seperti ini. Berarti di atas sudah pasti akan menjadi ungu kita yang tersisa. Ada 1, 2, 3, 4 sudah dari sini, dan 5 di sini, maka di boxnya ini akan menjadi angka ungu semua. Tapi di kolom ini sudah ada 1, 2, 3, 4, maka ini menjadi hijau. Dan 1, 2, 3, 4 ya. Hijau kita adalah 1, 2, 3, 4 di situ, maka garis ini pasti akan selalu mengambil petak ini. Kemudian bergerak ke kanan dan langsung terhubung agar mengambil 4 petak saja. Nice, luar biasa sekali. Oke. Tapi baris ini sekarang kita masih butuh 4 ungu. 1, 2, 3, 4. Ini adalah yang 5 kita di hijaunya. Di box ini masih butuh 2 ungu. 5 oleh Sudoku. Di box ini nggak mungkin di titik hitam, makanya bisa di 2 petak ini. 5 oleh Sudoku juga. Di box ini dia masih bisa di beberapa tempat, tapi sayangnya. Oke, tapi kita dapat beberapa progress.
Di sini sayangnya tadi masih bisa seperti ini atau seperti ini ya. Kalau misalkan dia seperti ini bukan angka 5. Tadi dia mengambil 4 petak saja yang ada di box ini. Oke. Dan mungkin kita coba untuk selesaikan juga dengan uh, garis setelah dia keluar dari teleportasi lah ya. Karena dia harus mengambil seluruh petak yang ada di dalam area ini tadi kan ya. Jadi untuk mengambil seluruh petak tersebut, petak ini harus diambil dan petak ini butuh dua segmen yang keluar dan masuk dari petak tersebut. Maka hanya bisa ke kanan dan ke atas untuk segmennya, dan kemudian petak ini hanya bisa bergerak ke kanan sekarang. Nggak mungkin masuk lagi ke teleportasinya atau Hah, itu masih kurang jelas di peraturannya ya. Cuman kalau dia masuk lagi ke teleportasinya, nanti dia akan, oh ya, dia nggak boleh mengambil sebuah petak lebih dari satu kali. Jadi ya itu sudah pasti jelas. Nggak bakal pernah bisa masuk lagi ke teleportasi yang sama. Jadi nggak mungkin seperti itu. Jadi dia hanya bisa bergerak ke atas sekarang, kemudian bergerak ke atas lagi, dan dia harus mengambil seluruh petak di area ini nantinya. Gimana caranya kita bisa mengambil hal tersebut? Um, ya, dia hanya bisa bergerak seperti ini nggak sih? Untuk mengambil seluruh petak tersebut. Kita harus membentuk seperti spiral ya, sebelum dia masuk ke cupcake di sini. Kalau kita untuk mengambil petak ini kita butuh dua segmen. Dia gerak ke kanan segmennya dan gerak ke atas, gerak ke kiri. Dan segmen di sini tadi nggak bisa mengambil petak ini, dia harus mengambil ke atas. Dan kemudian nggak boleh langsung terhubung ke cupcake, dia harus mengelilinginya dulu, mengambil seluruh petak yang ada di box ini sebelum dia masuk ke cupcake. Jadi ya ini adalah jalur kita sebelum masuk ke cupcake. Nice. Jadi tinggal jalur sini saja yang belum dan menyelesaikan angka 1, 2, 3, 4 serta 6, 7, 8, 9 kita di sini. Oke. Um, Lalu di mana lagi? 1, 2, 3, 4 ya. 5. 5 bakal ada di sini ya. Ini bakal pasti hijau nggak sih? 1, 2, 3, 4. Sisanya bakal hijau di sini. Dan crop key hitam itu nggak bakal pernah bisa 6, 7, 8, 9 ya. Dua-duanya adalah 6, 7, 8, 9. Tadi pilihannya 1, 2, 2, 4, 4, 8, atau 3, 6. Jadi pasti bakal ada angka rendah, minimal 1, 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah hijau kita. Dan ini tersisa satu hijau, satu ungu ya. Cuman di kolom ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuh 4 ungu lagi. Maka ini merupakan yang ungu kita dan bukan angka 5. 5 adalah angka hijau tadi. Maka 5 di box ini hanya bisa di sini dan menyelesaikan 5 yang ada di box ini dan 5 di box ini juga. Jadi ternyata ini adalah angka 5 kita dan ini adalah 1, 2, 3, 4 kita yang berada pada jalur. Dan kita sudah selesaikan untuk jalurnya. Nice. 1, 2, 3 kita butuh satu ungu lagi. 5 adalah hijau. Kita bisa selesaikan nggak sih di sini? Kayaknya belum ya. Di baris ini kita masih butuh masing-masing satu. Oh enggak, kita bisa selesaikan dengan adanya uh, tanda kurang dari di sini ya. Angka di sini adalah angka yang lebih rendah dari angka di sini. Tapi di baris ini kita masih butuh satu angka rendah, 1, 2, 3, 4, dan satu lagi angka tinggi. Maka ini adalah hijau kita, dan ini adalah ungu kita. Dan di kolom ini kita masih butuh satu ungu lagi. Kolom ini butuh satu hijau lagi. Ya, kolom ini masih butuh satu hijau lagi, dan di baris ini juga masih butuh satu hijau lagi. Jadi ya, kita sudah pasti selesaikan untuk hijau dan ungu kita. Nice, jadi tinggal sudoku aja sekarang. 1, 2, 3, 4, dan 6, 7, 8, 9. Gimana cara kita untuk menyelesaikan sudokunya? Mungkin dengan rasio di sini lah ya. Rasio di sini 6, 7, 8, 9. Tadi kita tahu angka 7 dan 9 nggak bakal pernah bisa dirasio. Jadi ini adalah 6, 8. Ini juga 6 dan 8. Uh, 6 hanya bisa terhubung dengan angka 3 dan 8 hanya bisa terhubung dengan angka 4. Jadi antara 6, 3 atau 8, 4. Dan ini juga sama. 6, 3 atau 8, 4. 3, 4 pair. Dan tersisa 1, 2 pair yang belum muncul di box ini. 1, 2 membuatnya bukan satu lagi sekarang. Ini juga sama, ini harus 6 dan 8, dan ini adalah 3 dan 4 sekarang. Oke, 3, 4. Oh, berarti di mana angka 2 di kolom ini, dia hanya bisa di atas ini, dan itu menyelesaikan 2, nggak mungkin sini lagi, maka 2 di boxnya hanya bisa di sini. Oke. 2 di sini membantu menyelesaikan 1, 2 kita, dan 1 melihat ke boxnya hanya bisa di sini sekarang. 2 melihat ke atas, 2 melihat ke box ini, makanya bisa di sini. Oke.
1, 3, 4 ya. Sepertinya belum bisa kita selesaikan di situ tapi. 1, 3, 4. 3, 4, 6, 8. Di sini juga sama, kita punya logika yang sama. Ini adalah 3, 4 dan ini adalah 6, 8. Berarti satunya di box ini dia hanya bisa di salah satu petak ini. Itu belum terlalu membantu tapi ya. Hmm. Ini gimana caranya kita bisa melanjutkannya ya? 3, 4 pair. 3, 4. 3, 4. Kolom ini, ya kolom ini kita masih butuh angka 1 ya yang belum muncul. Dan itu mas ke samping, menyelesaikan satu kita di box ini. Satu nggak mungkin di sini. Dan di boxnya tersisa 3 dan 4 sekarang. Oke. Kolom ini kita belum mendapatkan angka 1, angkanya bisa di sini. Ini nggak mungkin satu lagi dan menyelesaikan angka 3 yang belum muncul di boxnya. Dan ini bukan 3 lagi sekarang. Berarti 3 di box ini dia hanya bisa di sini dan menyelesaikan ini adalah 6. Terhubung dengan angka 6. 3 nggak mungkin sini lagi. Berarti 3 di boxnya sekarang hanya bisa di sini. Menyelesaikan 3, 4 kita. 4, 1. 1 di sini dan ini bukan 1 lagi. Nice. 3 membuatnya menjadi 4 dan harus terhubung dengan angka 8. 4 nggak mungkin sini lagi sekarang. 4 menyelesaikan 4 dan 2. 4 lagi samping menyelesaikan 3, 4 kita. Kemudian 2 mark ke samping menyelesaikan 2 di box ini. 1, 3 juga selesai. 3, 4 selesai. Dan 4, 2 selesai. Wow, sangat lancar juga. 3, 4 membuat menjadi 1. Ini bukan 1 lagi dan bukan 4 juga. 3, 4 selesai. 3, 4 selesai. Dan secara sangat cepat ya, kita langsung bisa selesaikan dengan sudokunya dengan sangat lancar. Nice. Tinggal angka tinggi saja, 6, 7, 8, 9. 4 harus terhubung dengan angka 8 di sini. 3 harus terhubung dengan angka 6 di sini. Oke. Harusnya dengan tanda lebih dari atau kurang dari sini juga akan membantu kita dalam menyelesaikannya nanti ya. Cuman kita fokus dulu mungkin ke angka apa di sini. 6, 7, 8, 9. 8 oleh sudoku di box ini dia hanya bisa di 2 tempat. Dan itu membuat ini bukan 8 lagi. Ini juga bukan 8 oleh sudoku. 8 di box ini hanya bisa di 2 tempat juga. Berarti di mana angka 8 di baris ini ya. 8 nggak mungkin sini lagi, maka 8 ada di salah satu petak ini. 8 oleh sudoku juga di box ini. Dia hanya bisa di 2 tempat ini. Maka 8 di kolom ini nggak mungkin di sini, maka harus di atas. Dan 8 oleh sudoku, dia hanya bisa di 2 tempat ini. Oke. Ya, tapi itu belum menyelesaikan untuk angka 8 kita ya menariknya. 8. 6 mungkin? 6 membantu nggak sih dalam sudokunya? 6 nggak mungkin di sini. Oke, di mana akan 6 di baris ini? 6 nggak mungkin di sini lagi, maka 6 hanya bisa di salah satu tempat ini. Dan ini adalah angka yang lebih besar dari angka di sini ya. Oke, kita coba pencil mark lah ya. Ini adalah 7 atau 8, supaya angkanya bisa lebih besar di sini yaitu 8 atau 9. Karena ini nggak mungkin 6 lagi sekarang. Ini adalah 78, ini adalah 89 ya. Tapi dia nggak mungkin 8 tadi kan ya. Karena 8 di box ini hanya bisa di sini dan dia masih ke samping menyelesaikan ini bukan 8 lagi. Nice, ini adalah 9 kita. Di sini pilihannya 6, 7, 9, tapi angka di sini harus lebih besar yaitu 7 atau 9 dan ini adalah 6 atau 7. Oke. Berarti baris ini butuh 6, 7, 9 dan 9-nya ada di dua petak ini ya. Maka ini bukan 9 lagi, maka ini adalah 6 atau 7. Oke. Di sini 7, 8, 9, tapi angka di sini lebih kecil. Maka ini adalah 7 atau 8 dan ini adalah 8, 9. Nggak membantu sih ya tapi. 7, 8, 8, 9. Salah satu petak ini harus 8, maka ini bukan 8 lagi, 7 atau 9. Nah, ini nggak mungkin 8 di kolomnya. 7 atau 9 di sini. Ini dimana cara kita menyelesaikannya ya? 6 di sini mungkin 6, 7, 7, 9 ya. Iya, tinggal di sini atau di sini doang ya yang belum kita coba untuk pencil mark untuk tanda lebih darinya. Cuman 9 kalau sudoku dia hanya bisa di sini. Oke, saya miss ada sudoku juga di situ. Ini adalah 6, 7, 8 yang belum muncul dan ini bukan 8 lagi. Dan angka di sini lebih besar ya. Maka ya ini nggak mungkin 6, 7 atau 8 dan ini adalah 6 atau 7 supaya bisa lebih kecil.
Ini bukan 6 lagi sekarang. Dan 6 bakal ada di salah satu petak ini. Tapi belum juga ya. 6, 7, 7, 8. Oke. 8. 9. 9. Oh enggak, 9 nggak mungkin di sini ya. Kalau 9 di sini kita butuh angka yang lebih besar dan itu nggak mungkin. Jadi ya 9 oleh Sudoku di box ini dia hanya bisa di sini sekarang. Dan kolom ini butuh angka 7 dan ini adalah 8 dan 9. Oke, ini harusnya membantu. Ini bukan 9 lagi sekarang dan kolomnya butuh 6 dan 7. Oh, baris ini kita masih butuh angka 9 sekarang. Lalu di mana lagi? 6, 7. Baris ini mungkin baris ini butuh 8 dan 9 ya yang belum muncul. Oke. 6, 7. Ini belum bisa selesai juga tapi ya. 6, 7, 8. Di mana kita bisa menyelesaikannya? Ini sudah pasti oke. Ini mungkin kita coba pencil mark 6, 7, 8. Dan angka di sini harus lebih besar. Maka ini bukan 6 dan ini bukan 8 lagi sekarang. Oh, berarti ya ini nggak bakal pernah bisa 8 lagi ya. Karena sudah tidak akan pernah bisa ada angka yang lebih besar. Berarti 8 di boxnya hanya bisa di sini. Menyelesaikan 8 di box ini. Dan tersisa 6 dan 7 juga yang belum muncul di boxnya. Ini sudah lumayan banyak angka 6 dan 7 yang kita dapatkan di sini ya. Cuman ini membantu 6, 7 pair di kolom ini. Membuat ini menjadi 9 sekarang. 9 di box ini yang bisa di sini sekarang. Menyelesaikan ini adalah 8. Dan 8 melihat ke samping menyelesaikan 8, 9 kita. 8 nggak mungkin di sini lagi. Maka 8 di boxnya hanya bisa di sini. Dan ini adalah 6 dan 7. Ini adalah 6 dan 7 juga. Kolom ini butuh 9. 7 di sini. Dan ya ini harusnya sudah mulai lancar. 8, 9 di sini. 7, 6. 7 membuat menjadi 6. Menyelesaikan 6, 7. 6, 7, 6. 7 di bawah. 6, 7, 6. 7, 6. 7, 8 di sini bisa selesai. Dan box yang terakhir adalah 6 dan 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Retron yang ke-6 Equilibrium. Puzzle sangat brilian banget untuk memperkenalkan mekanik dari teleportasi, tapi juga sangat brilian banget bagaimana kita harus mencoba membuat jalurnya itu mengambil jarak seminimal mungkin sebelum dari teleportasi, tapi juga semaksimal mungkin jarak untuk setelah dari teleportasi untuk mendapatkan keseimbangan pada penjumlahannya. Saya benar-benar sangat enjoy banget untuk menemukan logika tersebut, dan kalau menurut saya ini adalah sebuah puzzle yang sangat brilian banget oleh Marty Series ini. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini, dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.